Penipuan online adalah praktik penipuan yang dilakukan melalui internet. Para pelaku penipuan online sering menggunakan berbagai metode dan trik untuk menipu orang lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan finansial atau informasi pribadi yang bernilai. Beberapa bentuk penipuan online yang umum kita temui di berbagai platform media sosial, meliputi 1. Modus penipuan dengan file PDF. Kini modus tersebut dikemas menggunakan file berformat PDF. Modus ini dijalankan pelaku dengan mengirimkan pesan yang meminta calon korban untuk cek seluruh pesanan melalui file dokumen berformat PDF. Anehnya, setelah klik file tersebut, selanjutnya diarahkan ke sebuah aplikasi yang otomatis diunduh pada HP calon korban. Tanpa disadari, terpasangnya aplikasi ini menjadi jalan bagi pelaku kejahatan dalam mengambil alih data pribadi hingga akses mobile banking untuk menguras isi rekening. 2. Undangan nikah. Penipuan dengan cara mengirim undangan pernikahan digital. Praktik tersebut mulai ramai di Indonesia. Penipu online tersebut mengirim undangan pernikahan digital melalui WhatsApp. Alih-alih menampilkan rincian undangan, tautan yang dikirimkan melalui WhatsApp itu mengarahkan pengguna ke sebuah aplikasi dengan format APK. Jika diklik atau diinstal, bisa berbahaya karena ponsel bisa diretas. Efek terburuknya yakni di ponsel bisa diambil dan disalahgunakan, bahkan memungkinkan penipu untuk membobol rekening pribadi korban. 3. Modus penipuan dengan cara share info lowongan kerja. Modus penipuan dengan cara membagikan informasi palsu atau menyesatkan tentang lowongan kerja adalah salah satu bentuk penipuan yang umum terjadi. Penipu seringkali memanfaatkan kebutuhan orang untuk mencari pekerjaan sebagai sarana untuk mencuri uang atau informasi pribadi. Berikut adalah beberapa contoh modus penipuan yang sering digunakan melalui info lowongan kerja, permintaan pembayaran di depan, informasi palsu tentang perusahaan, penawaran pekerjaan dari email yang tak dikenal, pemalsuan identitas perusahaan, dan wawancara palsu. 4. Modus cek resi pengiriman belanja online. Cek nomor resi pengiriman paket kini semakin mudah. Pengirim dan penerima bisa melacak lokasi paket menggunakan nomor resi, sehingga bisa mudah untuk mengetahui status pengiriman barang dengan cepat, tepat dan akurat tanpa datang ke kantor ekspedisi. Karena itu berhati-hatilah jika ada yang mengaku dari kurir dengan berbagai alasan dan meminta Anda untuk mengklik file APK yang dikirimnya. 5. Penipuan modus pakai link. Penipuan menggunakan link adalah salah satu modus yang sering digunakan oleh penipu dalam upaya mereka untuk mencuri informasi pribadi atau keuangan orang lain. Modus ini dikenal sebagai phishing. Phishing dilakukan dengan mengirimkan email, pesan teks, atau pesan langsung kepada korban yang berpura-pura berasal dari lembaga terpercaya, seperti bank, layanan email, atau platform media sosial. Tujuan dari penipuan ini adalah untuk memancing korban agar mengklik tautan yang terdapat dalam pesan tersebut. Tautan tersebut kemudian mengarahkan korban ke situs web palsu yang dirancang mirip dengan situs asli. Saat korban memasukkan informasi pribadi seperti nama pengguna, kata sandi, atau rincian kartu kredit, penipu akan mendapatkannya dan dapat menyalahgunakannya. 6. Pinjaman online. Pinjaman online ilegal ditengarai semakin marak. Modus terbaru dan yang sering terjadi adalah modus salah transfer. Modus ini digunakan oleh pelaku-pelaku pinjaman online ilegal untuk menjerat korban. Biasanya, ada pihak yang menghubungi dan mengaku salah transfer, kemudian mengarahkan penerima untuk melakukan transfer balik dan meminta penerima mengunduh suatu aplikasi atau mengklik link atau tautan yang diberikan untuk menyampaikan bukti transfer. Tautan yang dicantumkan merupakan link untuk mengunduh aplikasi pinjol ilegal yang diduga dapat mengambil data pribadi, seperti kontak di handphone, kontak, galeri, storage, dan lainnya. 7. Lelang online. Pelaku biasanya membuat grup mengatasnamakan lembaga tertentu menggunakan platform Telegram. Jadi, partisipan yang tergabung dalam grup ditawari berbagai barang lelang dengan iming-iming harga murah.
Kemudian mereka diminta melakukan pemesanan. Selanjutnya mentransfer dana sesuai harga barang yang dipilih. Untuk meyakinkan calon korban, pelaku tidak segan-segan membuat kartu identitas seperti KTP, NPWP, bahkan kartu identitas karyawan palsu. Agar tidak terjebak dalam aktivitas penipu, maka pastikan informasinya benar dan masuk akal. Kemudian cek apakah informasi tersebut berasal dari sumber yang terpercaya, serta lakukan recheck dengan mengkonfirmasi kanal resmi perusahaan yang sebenarnya. 8. Cinta online. Tak dipungkiri, sederet aplikasi kencan daring seperti menawarkan ide mencari pasangan dengan cara yang lebih praktis. Hanya saja, dimanapun selalu ada risiko love scamming atau modus penipuan dengan memanfaatkan orang yang tengah mencari pasangan di aplikasi kencan daring. 9. Skema Ponzi atau pengembalian investasi. Skema Ponzi adalah modus investasi bodong yang memberikan keuntungan kepada investor dari uang mereka sendiri atau uang yang dibayarkan oleh investor berikutnya. Jadi, uang yang dibayarkan pada investor bukan berasal dari keuntungan bisnis individu atau organisasi yang menjalankan operasi ini. Dalam kata lain, skema Ponzi adalah penipuan investasi yang sistem pengembalian bagi investor dibayarkan dari uang yang diambil dari investor yang baru masuk. 10. Undian atau hadiah. Pesan penipuan berkedok hadiah cenderung disampaikan secara massal. Selain itu, rendahnya kemampuan ekonomi calon korban menjadi celah penipu untuk melancarkan aksinya. Dan modus pesan penipuan digital ini dapat terus berkembang. Biasanya tidak akan asing lagi dengan penipuan berkedok menang undian berhadiah, bukan? Untuk yang sudah mengerti kalau itu ciri-ciri penipuan, pasti tidak akan terkejut dan bahkan malah mengabaikannya begitu saja. Kadang malah ada yang ngerjain. Modus penipuan menang undian berhadiah itu biasanya berbentuk kupon palsu yang ada pada produk yang sedang promo undian. Lewat SMS, email, bahkan lewat telepon langsung. Menghadapi modus penipuan membutuhkan kehati-hatian, kecerdasan, dan pemahaman yang baik tentang cara-cara yang umum digunakan oleh penipu. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat Anda ambil untuk menghadapi modus penipuan. 1. Tingkatkan kesadaran. Pahami jenis-jenis modus penipuan yang ada, seperti penipuan telepon, phishing, penipuan surat elektronik, atau penipuan investasi. Tetap up to date dengan berita mengenai penipuan yang terjadi di sekitar Anda dan informasikan diri Anda serta orang-orang terdekat tentang potensi ancaman. 2. Jaga kerahasiaan informasi pribadi. Jangan memberikan informasi pribadi atau rahasia seperti nomor kartu kredit, nomor rekening bank, atau kata sandi kepada orang yang tidak Anda kenal atau yang tidak dapat dipercaya. Ingatlah bahwa lembaga keuangan atau penyedia jasa yang sah tidak akan pernah meminta informasi pribadi melalui telepon atau email. 3. Verifikasi identitas. Jika Anda menerima panggilan, pesan, atau email yang mencurigakan, pastikan untuk memverifikasi identitas pihak yang menghubungi Anda. Jangan ragu untuk menghubungi lembaga atau organisasi terkait menggunakan nomor kontak yang sah yang dapat Anda temukan melalui situs web resmi mereka. 4. Jangan terburu-buru mengambil keputusan. Hindari tekanan untuk mengambil keputusan segera dalam situasi yang mencurigakan atau ketika ada penawaran terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Luangkan waktu untuk memikirkan dengan matang dan mintalah pendapat dari orang lain sebelum mengambil langkah selanjutnya. 5. Jaga-jaga dengan keamanan online. Lindungi diri Anda dari penipuan online dengan menggunakan perangkat lunak antivirus yang terkini dan perangkat lunak anti-malware. Jangan mengklik tautan atau lampiran yang mencurigakan yang dikirim kepada Anda. Dan pastikan untuk memverifikasi situs web yang Anda kunjungi sebelum memasukkan informasi pribadi. 6. Pelajari tanda-tanda penipuan. Kenali tanda-tanda umum penipuan seperti tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, permintaan uang muka sebelum mendapatkan sesuatu, atau permintaan informasi pribadi yang tidak lazim. Waspadai juga bahasa dan taktik persuasif yang digunakan oleh penipu untuk membuat Anda terjebak. 7. Laporkan penipuan.
Jika Anda menjadi korban penipuan atau menduga adanya penipuan, laporkan kejadian tersebut kepada lembaga penegak hukum setempat dan kepada bank atau lembaga keuangan terkait. Memberikan laporan akan membantu mencegah penipuan yang lebih luas dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Penting untuk diingat bahwa pencegahan adalah langkah terbaik dalam menghadapi modus penipuan. Tetap waspada, tingkatkan pengetahuan Anda, dan berbagi informasi kepada orang-orang di sekitar Anda untuk membantu mencegah penipuan dan melindungi diri sendiri serta orang lain dari kerugian yang tidak perlu. Terima kasih. Semoga bermanfaat.